untuk Anda. Selamat sore dan juga selamat bertemu lagi dengan saya, dengan Santi di podcast Bicara Parlemen. Kita mengintip kerja wakil rakyat daerah Kota Cilegon seperti apa, dan saat ini juga saya sudah bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Haji Masduki SAG SH. Bagaimana kabar Bapak? Siap. Sehat. Mbak Santi, Mbak Santi ya saya manggilnya? Iya, Santi Pak. Santi ya? Iya. Mbak apa Teteh? Teteh boleh, Mbak boleh. Iya, Teh Santi, siap Teh Santi. Iya, tadi habis apa saja kegiatan hari ini Pak? Ya, dari pagi kita penetapan tentang perda-perda baik inisiatif maupun usulan dari eksekutif. Cukup panjang gitu dari pagi aktivitas kita ya sampai hari ini, sampai saya juga masih seperti ini. Ya. Terlihat lelah tapi tetap bersemangat ya untuk ya, memberikan informasi kepada masyarakat. Inilah tugas kita bicara hari ini, kegiatan kita padat ya padat. Hari ini kita bicara lelah ya lelah. Tapi lagi-lagi demi informasi yang didapatkan oleh masyarakat ya kita siap-siap sajalah, karena udah tugas kami lah di DPRD seperti ini. Pekerjaan-pekerjaan baik administratif maupun yang lainnya kita selesaikan karena di akhir tahun hari ini. Iya, lagi ngejar akhir tahun juga nih Pak. Ngejar akhir tahun, bagaimana target prolegda yang udah kita tetapkan supaya selesai juga. Apalagi misalkan hari ini tadi sudah ditetapkan terkait dengan persoalan perubahan retribusi pajak lah, terus yang kedua juga terkait dengan BPRS, perubahan-perubahan perundang-undangannya. Ya itulah. Karena tugas kita kan ada tugas, salah satunya adalah legislasi. Iya. Bagaimana menetapkan peraturan-peraturan daerah, dan alhamdulillah Pansus di akhir tahun ini sudah mampu menyelesaikan semuanya itu. Oh gitu. Siap. Jadi untuk akhir tahun, untuk tahun yang akan datang tuh ada aturan yang baru lagi atau ada ini pembahasan yang baru lagi? Oh iya, jadi ya itulah pemerintahan. Jadi nggak bisa mengalir karena ada target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau namanya kita di pemerintahan dalam konteks hari ini DPRD dengan eksekutif tidak ada rencana kerja, ya ujungnya acak-acakan. Iya. Maka rencana kerja 2026 juga udah kita buat. Kira-kira boleh ngasih ngasih bocoran sedikit nggak? Apa sih rencana kerja untuk tahun 2026 ini? Yang pasti kita di DPRD betul-betul mengawal bagaimana caranya. Kemarin kan pembahasan RKPD itu, ya kan gitu. Pembahasan RKPD itu jangan sampai misalkan keluar daripada persoalan RPJMD. Yeah. Karena bicaranya adalah bagaimana di RPJMD itu kan bicara visi misi wali kota 5 tahun ke depan. Maka terkadang ada sedikit melenceng ketika di RPJMD-nya ada, di RKPD-nya tidak ada. Maka RKPD itu harus bagaimana menuangkan rencana kerja dia yang sesuai dengan visi misinya itu yang masuk di RPJMD. Maka kemarin pembahasan RKPD sudah dilakukan tuh, ya kan? Ya tinggal bicaranya adalah realisasi 2026 ya nanti. 2026 nanti turunannya ada di RKA-nya seperti apa, ya kan gitu. Di RKA-nya baru bicara persoalan ini postur pendapatannya dari mana untuk merealisasikan belanja sesuai dengan program RPJMD. Oh, seperti itu. Jangan sampai program RPJMD-A di proses-proses belanjanya B, nggak nyambung. Maka sinkronisasi itulah itu, makanya bicara DPRD semuanya sudah kita bicarakan, baik bicara prolegda untuk 2026, ya kan? Terus yang kedua juga apa sih target pengawasan kita? Berapa produk perundang-undangan yang sudah kita lahirkan? Dan yang kedua adalah bagaimana bicara persoalan proses pengawasannya.
Nah, tadi sudah ditetapkan juga tentang persoalan kode etik dan tata beracara, ya kan? Bagaimana DPRD secara etik betul-betul bisa mentaati kode etiknya. Yang kedua itu, nah, lagi-lagi persoalan bukan hanya bicara program kerja, tapi berbicara adalah bagaimana keselamatan dan kenyamanan penduduk kota Cilegon. Nah, itu yang akan saya tanyakan. Mengenai kenyamanan, pengawasan, mengenai penduduk kota Cilegon. Seperti yang tadi sebelum kita masuk ke sini, kita ngobrol sedikit mengenai tentang ruang terbuka hijau di kota Cilegon. Kalau Anda sebagai wakil Ketua DPRD bilang bahwa sedikit sekali sekarang ruang terbuka hijau industri terutama. Kalau yang ini kan mungkin juga sudah ada, tapi untuk yang industri itu sedikit sekali. Itu bagaimana menurut Anda, sejauh mana? Ya, kita minta hari ini pemerintah kota Cilegon dalam hal ini adalah wali kota dan wakil wali kota betul-betul menegakkan apa yang sudah tertuang di dalam mereka dalam proses perizinan. Ya, kenapa saya berbicara seperti itu? Di dalam proses perizinan pasti ada salah satunya ketika mau mendirikan industri harus disediakan ruang terbuka hijau di sekitarnya. Iya. Ya kan gitu. Nah, di sini kami DPRD punya tupoksi pengawasan setelah kami keliling, ya kan, baik wilayah industri Di Merak. Merak maupun Ciwandan. Itu seolah-olah kurang. Oh. Hari ini kita lihat contoh di wilayah kawasan industri. Di kawasan industri ruang terbuka hijaunya di mana? Ya. Ya, hampir kita lihat semuanya. Itu mereka pagarnya aja hampir nempel dengan jalan gitu loh. Iya, memang betul. Iya, iya kan? Iya. Sebagai masyarakat seperti itu kan. itu juga. Nah, di sini peran kita bagaimana hal ini supaya emang pemerintah itu hadir. Lakukan sesuai dengan ini. Paling tidak karena ruang terbuka hijau itu di salah satu industri itu fungsinya adalah melindungi dan memfilter kesejukan masyarakatnya. Paling tidak ketika ada angin yang ini, mereka bisa itu dulu lah. Atau ada hasil dari proses produksi yang kemudian di situ. Itulah makanya kenapa kita berbicara bukan hanya bicara persoalan pembangunan, tapi kita juga harus berbicara persoalan kesehatan masyarakatnya. Nah, jaminan kesehatan masyarakat itu bukan hanya kita menyiapkan puskesmas 24 jam. Iya. Bukan hanya itu. Itu sudah tindakan antisipatif. Tapi bagaimana preventifnya sendiri? Bagaimana preventifnya hari ini di industri ditekankan sesuai dengan aturannya ruang terbuka hijau itu berapa persen? Nah, ya, kalau emang di situ ditulisnya 30% atau 20%, lakukan di situ. Cek dan lakukan punishment yang tegas aturannya. Tidak boleh ada persoalan fleksibilitas. Karena industri kalau mau membangun, mereka cepat ngeratain lahannya. Ketika disuruh pengadaan ruang terbuka hijaunya, mereka agak kesulitan. Kenapa? Situ. Iya. Tapi tugas pengawasan dari DPRD sendiri bagaimana itu, Pak? Ya, makanya kita di DPRD itu kan ada yang namanya SIDA. Ke industri, ke lingkungan sekitar. Ya kan itu ya? Tujuannya adalah bagaimana kita mengetahui sejauh mana penerapan aturan. Maka peran serta di sini dinas lingkungan hidup, dinas-dinas terkait ya. Dinas-dinas terkait yang di sini harus betul-betul membaca aturan. Jangan sampai tidak tahu aturan. Ketika tidak tahu aturannya, maka dalam konteks implementasinya mereka kebingungan. Ini. Sebenarnya untuk ruang terbuka hijau industri sampai sejauh ini berapa persen sih sebenarnya harusnya ada gitu? Maksudnya dari keberadaan industri sendiri itu apa 30%, apa 10%?
Ya perkiraan itu sekitar hampir 20%-an lah kurang lebih kalau enggak. Harusnya adanya seperti itu. Ya, mereka harus ada menyiapkan ruang terbuka hijau lah. Jadi paling tidak di situ sudah disiapkan pohon-pohonannya. Makanya disinilah hari ini contoh di kawasan-kawasan industri juga tata ruangnya ya. Misalkan mereka bangun mentok pagarnya sampai jalan. Mereka tidak dibarengi dengan drainasenya juga. Akhirnya air dialirkan ke pembuangan. Nah, pembuangan tersebut melewati rumah warga dan ini nggak disiapkan gorong-gorongnya. Apa itu menjadi salah satu penyebab banjir juga, Pak? Oh iyalah. Selain sekarang pohon-pohonan di samping industri itu kurang menyerap dari air, yang jadi airnya itu kan luapan, ya kan? Nah, sementara ini belum siap infrastrukturnya, infrastrukturnya belum. Yang kedua juga pohonan-pohonan juga gersang di situ. Iya. Nah, ini dampaknya seperti ini. Yang korban siapa? Warga di lingkungan itu. Makanya ini yang kami sering sampaikan. Industri jangan egosentris. Ya. Karena apapun yang terjadi pasti akan berdampaknya sama orang terdekat. Iya. Lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar. Ya sekarang mau bagaimana? Industri hadir nih di kota Cilegon. NPWP di mereka masih NPWP-nya masih dari pusat. Iya. Ya kan? Mereka memproduksi di sini. Kalau kita tidak mengharapkan ke industri itu keterlibatan bekerja di situ. Yang kedua, paling tidak kita juga berharap tidak mengeliminasi atau meminimais lah ya dampak-dampak negatifnya keterlibatan kita dalam bekerja baik unskill maupun apa. Apalagi yang kita harapkan dari industri. Ya. CSR-nya, ya kan gitu. Banyak, makanya kajian-kajian ini perlu betul-betul dikaji dengan matang oleh para pihak yang memiliki tugas fungsi untuk melakukan memberikan izin, baik izin lingkungannya maupun izin pendiriannya. Ya, itu mungkin. Ada nggak sih langkah konkret dari DPRD sendiri untuk mendorong pada pihak-pihak terkait untuk melakukan tindakan yang mungkin sedikit lebih tegas, bukan sedikit, maksudnya lebih tegas agar karena memang di beberapa tempat, di beberapa kawasan itu juga bisa menjadikan penyakit gitu kan, kayak ISPA seperti itu kan juga cukup banyak, atau ada keluhan untuk beberapa industri yang mungkin ada saat pembuangan atau seperti apa yang pada akhirnya masyarakat juga yang merasakan. Di sini yang sering kita bicarakan bahwa kadang-kadang ada industri juga ketika misalkan ada kebutuhan warga terkait dengan persoalan pertolongan lah ya. Contoh misalkan ada kebakaran, bicarakan lingkungan. Iya, karena itu bisa saja terjadi. Bicara kebakaran. Mereka terkadang-kadang kaku menggunakan SOP. Mobil pemadam kebakaran juga susah keluar karena harus ada prosedural katanya gitu. Nah, ya itu pernah terjadi. Pernah terjadi. Ya sementara pemerintah harus begitu tegas sekarang misalkan bagaimana melakukan kontrak MOU dengan industri ketika warga sedang membutuhkan alat bantu pemadam kebakaran, tidak harus menggunakan SOP dulu lah. Kan mereka kan di industri kan ada SOP-nya tuh. Keluar kendaraan itu harus menggunakan SOP. Iya. Dan sementara kalau emergensi, apakah SOP ini juga harus ditempuh? Nah makanya di sini saya menyarankan wali kota atau dinas terkait buat MOU dengan industri. Ya. Kenapa? Karena berbicaranya adalah tadi itu bicara keselamatan masyarakat kita, ya, keselamatan masyarakat kita. Kalau misalkan itu kita tidak hadirkan,
maka ya efek daripada masyarakat kita itu ya kurang begitu merasakan manfaat hadirnya industri. Ya. Mereka merasa manfaat hadirnya industri itu apabila ketika ada kebutuhan yang sifatnya umum, industri hadir. Yeah. Itu. Toh udah banyak toleransi. Toleransinya apa? Satu, kalau bicara data hari ini, industri mana yang kota Cilegon, yang ada di kota Cilegon, yang secara tata ruang sudah menyediakan ruang terbuka hijau? Maksudnya Anda sebagai DPRD sampai sejauh ini Iya. tidak ada atau mungkin ada tapi hanya sebagian kecil? Ya ada enggak? Ya kalau kita lihat sekarang, hampir mereka, kita lihat tadi yang saya sebutkan, Iya. pagar itu di mana ruang ini? Sudah nempel ke jalan. Ya. Dan Tidak ada tanaman. spare di situ untuk ini. Bahkan area parkir pun mereka nggak ada. Nah, jadi kepentingan itulah yang saya maksud menjadi atensi buat pemerintah daerah. Kenapa berbicara seperti itu? Karena eksekutornya di pemerintah daerah, kita tidak punya wewenang untuk mengeksekusi itu. DPRD bukan tupoksinya ke sana, ya, gitu ya. Itu mungkin di situ. Nah, kalau mengenai, karena sekarang juga itu kita membahas tentang ruang terbuka hijau, itu juga ada kaitan dengan bencana banjir. Nah, sampai sejauh ini bagaimana? Kalau tadi kan juga termasuk salah satu gorong-gorong menjadi salah satu masalah. Apakah kan itu banjir itu juga menjadi rutinitas tahunan, apalagi di musim yang seperti saat ini. Ada nggak sih peranan industri untuk bagaimana kemudian mereka mencoba membantu itu, memperbaiki itu selain dari pemerintah sendiri? Ya, yang penting hari ini bicaranya adalah bagaimana konsep kolaboratif antara pemerintah daerah dan industri. Ya, konsep kolaboratif antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak industri. Karena sesuatu baik persoalan penanganan banjir maupun persoalan tentang persiapan tindakan-tindakan preventif, contoh misalkan terjadi banjir, kebakaran segala, apalagi berpotensi gempa segala. Hari ini apakah emang sudah mencukupi yang serine yang kita sudah pasang? Ya, dan apakah sudah melakukan mitigasi bencana? Karena bencana itu kan bisa datang setiap saat dan setiap waktu tanpa kita bisa prediksi. Hari ini contoh misalkan kesiapan BPBD, ya kalau kita lihat Pak Robin kemarin sudah turun tuh saya lihat kita lihat sama-sama lah ya berbarengan turun ke titik-titik banjir. Nah, makanya kita harapkan justru lagi-lagi saya berbicara hari ini jangan ragu mau nunggu apa lagi. Pak Wali Kota hari ini tolong segera lakukan rotasi mutasi secepatnya. Itu memang itu perlu juga. Jangan anggap sepele itu. Ya. Kenapa saya berbicara seperti itu? Semakin lambat pula lah penanganannya. Kenapa berbicara seperti itu? Psikologis teman-teman di OPD itu kepala dinas hari ini tuh belum tetap kalau bahasa Cilegon ya. Saya masih Pak LT gitu kan semua itu atau Pak? Ya belum inilah. Dan kenapa saya berbicara udah cukup lama lah Pak Wali hari ini udah cukup setahun lebih lah udah di pemerintahan. Ya kalau misalkan mau rotasi mutasi cepat, kalau emang nggak perlu dirotasi mutasi, tinggal udah tetapkan aja udah selesai itu. Karena bicara persoalan perencanaan program itu adalah harus orang yang secara mental kepastian bahwa dia di situ. Kalau kita tidak berbicara
dalam konteks masih ragu-ragu, saya nanti di sini apa enggak, saya rencanain baik-baik, ujung-ujungnya saya enggak di dinas ini. Iya. Saya udah rencanain, lah ini kan juga memiliki dampak ke depan. Ya, programnya akhirnya kan begitu. Nah, makanya dalam hal ini saya menghimbau di momentum kali ini, mudah-mudahan menjadi catatan juga. Karena bicara apapun, proses perencanaan sudah, habis perencanaan kan pengorganisasian. Iya. Nah, pengorganisasian ini hari ini masih belum maksimal dilakukannya. Kalau organisasinya sudah rapi, sudah apa, tinggal realisasi program. Bicara persoalan program belanja, bicara proses pembiayaannya, kan sudah jelas tuh. Enak. Nah, begitupun misalkan proses penanganan yang tadi itu yang disampaikan sama kita. Ya, baik persoalan, bagaimana sih persoalan ruang terbuka hijau di industri? Apakah sudah, ini dinas apa yang menangani itu? Ya kan? 1 tahun lebih ini sudah cukuplah mempelajari personality pribadi-pribadi Para pejabat yang para akan pejabat mungkin yang pantas duduk di situ. Ya kan gitu. Dan ini adalah hak prerogatif Pak Kepala Daerah. Ya kan? Tapi sebagai anggota DPRD ngasih masukan nggak sih kepada ini? Itu kalau kita akan hanya kasih masukan saja tapi bukan mengintervensi, silakan. Kita hanya menyarankan, silakan yang cocok. Contoh saya mau narik staf, ya otomatis yang cocok, tapi jangan sampai menyalahi aturan. Tetap aturan itu ditempuh dan dipelajari. Ya hari ini kita sudah lihat, emang kita apresiasilah DPRD terhadap Pak Wali Kota yang sudah bersibakula ya, cukup luar biasa membenahi kota Cilegon hari ini, ya kan, sampai wajah ruang terbuka yang di kota ini kan, landmark sudah mulai lebih cantik. Ketika lebih cantik, menarik, ketika menarik banyak orang yang menyukai, itu kan udah normatif kan begitu. Ketika kita ngelihatnya kumuh, kurang begitu menarik, siapa yang mau suka? Ya kan, paling tidak suka dulu baru masuk dalam konteks investasinya. Oh, Cilegon itu indah, menarik, apalagi di pas bundarannya, landmarknya kali ya. Ya paling nggak apa itu lah, dan udah hebat lah dalam hal ini. Tapi ya lagi-lagi ada hal-hal yang perlu ditingkatkan kembali dalam konteks yang tadi itu yang saya sebutkan. Tapi sampai sejauh ini berarti Bapak sudah mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Wali Kota Cilegon? Oh iya, saya apresiasi, akan tetapi tetap proses yang tadi saya sampaikan bahwa jangan abaikan persoalan pengorganisasiannya. Ya, berikan kepastian kepada staf kita dalam proses staffingnya, karena ini akan berdampak ke depannya kurang begitu bagus. Gini tuh. Iya, dan kalau tadi kita sudah membahas mengenai ruang terbuka hijau di industri, mengenai bagaimana dan di sana juga ada sedikit spill mengenai mitigasi bencana. Karena kan sekarang kita berbicara tentang bencana seperti yang terjadi di Sumatera, dan juga ada bahwa bencana hidrometeorologi, apalagi kalau di akhir tahun. Bagaimana sih sebenarnya untuk mitigasi bencana untuk di Kota Cilegon sendiri? Ya, hari ini mungkin kenapa saya lihat juga kemarin, saya juga ngelihat Pak Wali juga ngecek yang mitigasi bencana yang untuk tsunami yang ada di Gunung Sugi. Ya udah persiapannya sudah lah, tindakan preventifnya sudah dilakukan, ngecekkan tempat-tempat ini untuk mitigasi bencana. Kalau seandainya ada terjadi hal-hal yang tidak. Ya, tinggal bicaranya sekarang cek tempat evakuasi apakah masih jalur akses jalannya masih bisa atau seperti apa, karena tempat evakuasi biasanya ditetapkan tapi fasilitasnya juga belum siap. Contoh evaluasi misalkan di gunung A, akses jalan juga bingung. Boleh kita misalkan simulasi, ya kan? Ya, nah ini juga kadang-kadang saya koreksi juga kepada industri, saya kasih masukan.
simulasi itu jangan hanya melibatkan karyawan saja. Masyarakat sekitar harus dilibatkan. Masyarakat sekitar dilibatkan simulasi itu. Jadi yang butuh diselamatkan bukan hanya karyawannya, tapi masyarakat sekitar juga harus dilibatkan dalam konteks simulasi, baik simulasi tsunami maupun simulasi bencana apa, kan gitu. Biar, nah titik tekannya adalah kolaboratif antara pemerintah daerah dengan industri itu tadi. Nah, di sini peran sertanya adalah ya BPBD. Bagaimana orang yang di BPBD itu piawai dalam konteks komunikasi. Ya. Jadi komunikasi yang diperlukan adalah komunikasi yang emang mampu mengurai kekakuan yang terjadi hubungan industrial dengan pemerintah ini, baik soal kebijakan lingkungan maupun kebijakan persoalan persoalan yang lain-lainnya itu. Iya, terima kasih untuk Pak Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Haji Mas Duki SAG SH mengenai bincang-bincang kita di dalam parlemen berbicara. Kita mengintip berbagai kebijakan atau juga tugas apa sih di parlemen tadi baru sedikit, dan juga mungkin kita bisa berbincang dengan yang lainnya atau juga dengan tema-tema yang lain. Ya, nantikan terus di parlemen berbicara.